Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Kamis pada pagi hari ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saudara, hari ini kita akan meneruskan apa yang sepanjang minggu ini sedang kita pelajari ya. Hari Senin, Selasa, Rabu kemarin kita belajar dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 tentang iman. Nah, pagi hari ini kita juga akan meneruskannya. Di ayat yang ke-6, bagian terakhir dikatakan Allah memberi upah kepada setiap orang yang bersungguh hati mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, perhatikan kata upah di situ, dalam bahasa Inggrisnya reward. Tuhan memberikan sesuatu, memberikan upah kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia, mencari Dia. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, waktu dalam konteks ayat ini, Matius 6 ayat 33, Yesus sedang berbicara tentang kekhawatiran. Ya, ayat-ayat di atasnya kalau saudara baca, Yesus menjelaskan bahwa coba lihat burung di udara yang tidak bekerja, Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Coba lihat bunga bakung di padang yang begitu indah ya. Mereka yang pagi ada, kemudian sore udah nggak ada. Tuhan mendandani begitu rupa, begitu indah. Bahkan Salomo, orang yang paling kaya yang pernah hidup di dalam bumi ini, itu tidak lebih indah dari bunga bakung. Yesus berbicara seperti itu, kemudian dia berkata, semua harta itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi ayat ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, memang ayat ini berbicara tentang penyediaan Tuhan bagi orang percaya. Tapi saudara, menyangkut dengan upah buat orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, kita harus memahami ayat ini supaya kita tidak menafsirkannya dengan salah dan akhirnya mengakibatkan kita mempercayai sesuatu yang salah. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ayat yang ke-33 itu diartikan seperti ini. Oh, kalau kita ya baca Alkitab ya, kita mendahulukan, mencari dahulu kerajaan Allah, bangun pagi berdoa, baca Alkitab ya, maka kita akan mendapatkan semuanya itu. Kalau kita bangun pagi tidak pegang HP, kita langsung baca Alkitab dan kita berdoa ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga itu yang kita lakukan, tapi kita lupa bahwa yang Tuhan maksudkan dalam kata kebenaran di situ, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenaran di situ dalam bahasa aslinya adalah kata dikaiosune. Itu dalam bahasa Inggrisnya righteous, kebenaran. Nah, kata righteous ini berbicara tentang satu posisi yang benar, seperti orang dalam pengadilan, saudara ya. Ketika dia kedapatan tidak bersalah, maka posisinya adalah righteous, dia dibenarkan, dia benar karena dia tidak melakukan kesalahan. Nah, ayat ini yang Yesus maksudkan adalah seperti ini. Ketika kita hidup, memberikan kehidupan kita, mendahulukan kepentingan kerajaan Allah, memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh pemerintahan Kristus dalam kerajaannya di bumi ini, dalam kehidupan kita, dan kita melakukan apa yang benar di hadapan Allah, kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan ini, maka segala sesuatu yang kita perlukan, maka segala sesuatu yang kita butuhkan untuk makan dan untuk kehidupan kita akan diberikan kepada setiap kita. Tuhan ingin kasih tahu buat kita bahwa ketika kita bersungguh-sungguh dengan Dia, ketika kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan melihat bagaimana penyediaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bersungguh hati dengan Tuhan, bukan hanya sekedar berdoa dan membaca Alkitab, jauh lebih dari itu adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan firman-Nya. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Seringkali kita menjadikan baca Alkitab sebagai, dalam tanda kutip, sumber atau mantra berkat kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Kalau kita baca Alkitab sering sekali, tapi kita malas berusaha, kita nggak mau belajar, kita nggak mau menjadi pribadi yang diperlengkapi untuk lebih maksimal dalam pekerjaan kita,
dan kita berharap Tuhan akan menambah-nambahkan kepada kita segala sesuatu yang baik, maka coba kita renungkan lagi apa yang kita percayai. Kita sedang mempercayai sesuatu yang salah di dalam hal itu. Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh kepadanya. Tuhan memberikan kita satu kepastian akan penyediaannya. Waktu kita memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh kerajaan Allah dan melakukan kehendaknya, menjadi orang-orang yang righteous, hiduplah dalam kebenaran, maka kita akan melihat bagaimana penyediaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. God bless you.